Kedengaran nggak sama tanda putar? Jelas? Bisa ditinggiin lagi? Panggungnya ditinggiin lagi bisa? Sehat semuanya Bu? Ini saya datangnya jadinya jam 12, jam 11 sudah datang. Boleh saya getap ya datangnya ya? Lebih cepat ya, alhamdulillah. Cepat apa lambat datangnya? Cepat ya? Lambat? Jujur banget ya. Ikhlas nggak nungguinnya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Yang keras semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya Nabi. Allah ya Rasul. Ya Rasulullah, ya Habib salam. Amin. Salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam li rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa adzim wa barik ala Sayyidina Nabiyyina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uglik, amin. Hei, amin. Angkat tangannya. Hei. Angkat. Bu, sering gak kita doa sama Allah? Sering gak minta sama Allah? Banyak gak yang belum dikabul? Angkat tangan. Bu, kata Nabi, sunnah ngangkat tangan itu dirapetin kedua-duanya. Biar kuat nih, banyak banget rezeki yang bakal mau dikasih, amin. Bakal kuat nih, utang-utang bakal pada lunas lagi, amin. Cuman kalau udah pada lunas, ya Allah, utang lagi. Gak apa-apa ya, utang mulu ya. Orang kalau pengen banyak umur, banyakin utang. Mereka didoain biar banyak umur ya, biar pada bayar ya gitu. Ayo angkat tangannya biar dikabul semua doa-doa kita. Al-Fatih lima uglik, amin. Al-Khatimi lima sabaq, Nasirul haqqi bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim, amin ya rabbal. Ayah bunda yang saya cintai, yang hadir mudah-mudahan dimuliakan Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan hajatnya ditunaikan sama Allah. Insyaallah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Para asatiz, guru-guru yang hadir, wasilah saya sampai ke tempat ini Ustaz Daud Muslim. Bil khusus guru kita Bapak Dr. Handes Dedi Ahmad Rasim, Kiai Haji Ahmad Abdul Hafiz, Kiai Haji Encep Royani, Ustaz Muhammad Idrus, Muhammad Fahri Encun, mana dia orangnya? Guru saya itu di mana dia? Masih mondok apa udah beres? Udah kawin apa belum? Kurang ajar banget. Doain beliau panjang umur. Masih gondrong apa dicukur udah? Masih gondrong? Masih? Doain ibu. Nanti kalau dia nikah botakin palanya. Doain beliau orang berkah ilmunya insyaallah. Manfaat berkah dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Amin Allahumma. Bil khusus guru tercinta Al-Habib Ainul Yaqin Al-Gadri,
hadir para habaib, hadir para kiai, hadir para masyai, RT dan RW hadir apa enggak? RT RW ngaji apa enggak? RT RW ikut acara apa enggak? RT RW bantuin acara apa enggak? Bantu apa enggak? Doain RT kalau yang gemar bantuin acara ngaji, doain masuk surga. Doain RW yang gemar bantu ngaji, ikut ngaji, doain RW masuk surga. Kalau RT RW-nya ikut ngaji, kalau belum mati jangan dikubur ya. Iya Pak ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Doain semuanya yang tergabung dalam acara ini, orang-orang tuanya, anak-anak mudanya, tim hadrahnya yang hadir. Mudah-mudahan kita menjadi umat baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Ya Allah, lagi johor 10 menit cukup ya Bu ya? Nggak apa-apa ya. Itu amplop udah dilem, jadinya aman, mau bentar juga. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, kita datang ini takdir Allah. Saya jujur aja udah niat Ustaz, 10:30 aneh insya Allah merapat. Ternyata supir yang atuh baru nikah, masih bulan madu, kan kunyuk banget ya. Baru acara kemarin, jadi malam ini belum kita tarik, belum bisa. Bini masih nangis baik. Yang atuh masih tidur bocahnya, akhirnya bawa mobil sendiri. Ya Allah, minta maaf nggak bisa ngebut saya sama orangnya. Nyampe ketinggalan nggak apa-apa ya. Tapi kita sampai, ini takdir Allah. Nggak ada yang kebetulan. Kadang-kadang kita ketemu saudara di jalanan kebetulan. Udah lama nggak ketemu di pengajian, nggak ada yang kebetulan. Yang bertemunya manusia, jangankan manusia, daun yang jatuh dari tangkainya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Bicara ngaji kadang-kadang yang jauh sampai, kadang-kadang yang dekat malah nggak nongol batang hidungnya. Dia sengak banget, betul-betul belagu. Tapi iya Pak iya. Iya ya. Sering nggak diajak ngaji tetangga kita? Kadang-kadang ada aja alasannya. Iya, gua masih kurang enak badan. Enak badannya, ada aja lagi alasannya. Betul-betul. Ibu yang duduk dari awal sampai nanti akhir, ibu yang ikut ngaji, beruntung kepada Allah. Kenapa? Mungkin ini yang bakal tercatat jadi amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata gua ngelirik ada kopi di situ. Bener ya kopi ya? Biarin gue air putih doang. Redok banget gue. Bu, Allah punya janji siapa orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ibu-ibu pengajian bersyukur dengan nikmat Allah, matanya dipakai memandang yang baik, tangan bersalaman kepada saudaranya yang baik, kaki melangkah ke tempat yang baik. Kalau semua nikmat yang Allah kasih dipakai untuk ibadah kepada Allah, la azidannakum, bakal ditambah dalam kenikmatan keberkahannya. Berkah itu apa sih Pak? Berkah itu ziyadatu fil khair, dia nambah dalam kebaikan. Punya umur makin tua makin gemar ngaji, punya pangkat makin tinggi makin doyan sama ngaji, punya usia makin tua makin demen sama masjid, makin sholatnya berjamaah, makin demen deketin ulama. Berarti usianya ngandung berkah. Dia punya usaha 1 tempat, 2 tempat, meningkat usahanya. Dengan usaha dia sedekah kepada Allah di jalan Allah, berarti usahanya ngandung berkah. Amin. Ini katanya acara santunan ya. Betul lah betul. Bu, kalau bicara santunan saya nggak bisa lama ceramahnya. Kenapa? Karena Bu udah berkah banget ini acara. Kita punya rezeki, nggak punya rezeki, punya pemikiran, punya tujuan, dikumpulin, digabung jadi satu. Jadilah anak yatim. Hari ini kita santunin mereka, senengin hati mereka. Harusnya Allah bergetar, Nabi bakal menyambut keberkahan kita semuanya. Amin. Woi, amin. Ya Rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Sayyidina Muhammad. Biar ada ngajinya ya Bu ya. Begini saja sudah. Ini masih Muharram Hijrah Hijriyah. Bu,
kemarin 1444, betul? Sekarang 1440. Hijriah itu atau hijrah bukan hanya pergantian tanggal. Hijrah itu bukan hanya pergantian bulan. Bahkan hijriah atau hijrah bukan hanya pergantian tahun. Tapi hijriah tidak terlepas daripada kisah baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad. Nabi hijrah Pak suatu malam dari kota Mekah, kota di tempat Nabi dilahirkan, Nabi dibesarkan, Nabi pindah. Bukan karena Nabi marah dengan kota Mekah, bukan karena buruknya kota Mekah, bukan karena hancurnya kota Mekah, karena atas izin dan perintah Allah Subhanahu. Kenapa Nabi hijrah? Karena Islam agar berkembang. Kenapa Nabi hijrah? Karena Islam akan semakin syiar. Inilah makna hijrah Bunda. Hanya dua saja yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Pertama, hijrah makaniyah. Yang kedua, hijrah maknawiyah. Apa Ibu? Yang pertama, hijrah makaniyah. Makan. Apa itu makan? Madang, bukan. Makaniyah itu tempat. Yang pertama hijrah makaniyah. Orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi pindah dari Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Nabi pindah kepada kota Madinatul Munawwarah. Kopi liong sampai. Tangan lu gemeter amat teman-teman. Belum kawin, udah. Apanya? Teh ganti, jangan. Biar lengkap, gue mah dukun kan orangnya. Biar semuanya ada. Yang pahit ada, yang pahit. Gue mau nyembur soalnya siap sini. Bu, enak jadi penceramah ya. Bercanda doang pengen kopi nyampe ya. Amin ya robbal. Saya mah nggak ngopi padahal mah. Amin ya robbal. Jadi hijrah yang pertama hijrah apa? Makaniyah, hijrah tempat. Nabi udah nyontohin, itu Mekah tempat ia dilahirkan, Mekah tempat Nabi dibesarkan. Nabi tinggalkan Mekah bukan karena tidak cinta, Nabi tinggalkan Mekah bukan karena benci. Ini syiar agamanya Allah, agar Islam semakin syiar, agar Islam semakin luas, agar Islam semakin berkembang. Nabi pindah kepada kota Madinah sehingga disambut oleh masyarakat Madinah. Islam semakin kuat. Ini hijrah makaniyah. Lalu kita nggak pindah-pindah dari rumah, dari kecil sampai sekarang, sampai orang tua meninggal masih di situ aja. Iya Pak, iya. Kenapa kita nggak pindah? Emang nggak punya rumah lagi? Betul. Tapi bisa nggak Bapak hijrah makaniyah? Bisa. Dengar adzan, as-salatu khairum minan naum. Pindah dari tempat kita tidur, pindah ke atas sejadah. Iya Pak ya. Sejadah yang di rumah pindahin ke masjid. Iya Pak ya. Ini hari Minggu Ibu jawab jujur. Ini kalau nggak ada acara jam segini hari Minggu Ibu mau kemana? Tidur belum enak, mau kemana? Lagi di mana jam segini? Lagi di mana? Di mana alun-alun? Emang ada di sini? Sebelah mana? Ibu ngapain dia alun pakai tangan legging? Jogging Ibu. Jangan ikut-ikutan bocah muda. Ibu kalau pakai legging kulit udah kagak nyatu lagi. Bu, Ibu, beruntung adanya acara. Walaupun nanti yang saya sampaikan paham apa enggak, bodoh. Ibu hijrah dari rumah, datang karena niat nuntut ilmu. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, "Man taqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla ayyakhtuwa." Siapa orang yang hijrah berpindah dari rumahnya, dia datang ke tempat nuntut ilmu karena Allah, diampunin dosa-dosanya qabla ayyakhtuwa. Diampunin dia punya dosa sebelum kakinya dilangkahkan. Ibu datang dengan bersih tanpa bawa dosa. Enak gak kira-kira? Saya mau tanya, dosa kita banyak apa sedikit? Banyak ya. Kalau dibalas dengan sedekah bisa apa enggak? Susah. Kalau dibalas dengan sholat bisa apa enggak? Susah. Makanya nggak heran Pak, kenapa ibu-ibu doyan ngaji? Karena gurunya tahu cara-cara satu-satunya ngapusin dosa paling banyak caranya ngaji. Minggu pagi ada nggak ngaji? Senin pagi, Selasa pagi, Reboan, Kemisan,
sampai Jumat lagi, sampai Sabtu lagi, sampai nemu Minggu lagi. Tuh kenapa ibu doyan ngaji? Dia sadar karena dosa ibu-ibu paling banyak. Betul nggak? Di sini lu nyengir depan gua, lu senyum depan gua, ntar begitu pulang depan laki pada cemberut. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Ente rajin ngaji, tiap pagi berangkat ngaji, tapi suami ngopi sendiri. Dosa apa enggak? Mampus lu. Nggak apa-apa ya Pak ya, redoin ya, biar pada paham. Setiap ngaji pulang-pulang bawa pakaian, setiap ngaji pulang-pulang bawa utang. Bagus apa enggak? Bagus. Dia kalau dia ngaji pakaian itu aja kan diomongin orang ya Bu ya. Bener apa bener? Saya mau tanya jawab yang jujur. Ibu kalau pakai seragaman bagus apa enggak? Boleh nggak pengajian bikin seragaman? Boleh nggak pakaian bagus acaranya? Pakaiannya bagus boleh nggak? Pakai perhiasan boleh nggak? Boleh Pak. Bu bantuin lo. Dengerin, ini mumpung ada suaminya nih. Di dalam kitab I'anatut Thalibin, pakai kitab nih ngaji nih. Di dalam kitab I'anatut Thalibin, siapa orang yang datang ke majlis ilmu, dia bagusin pakaiannya, dia pakai pakaian yang paling mahal, dia pakai perhiasan yang paling mewah, dia ngajinya pakai pakaian yang paling bagus karena niat nuntut ilmu. Nanti ibu mati masuk surga bersama orang-orang soleh. Jadi bagus gak kalau ibu ngaji pakaiannya begini semuanya? Bagus Pak, beliin. Biar ngutang-ngutang biarin ya Bu ya. Ya Pak iya. Emang kayaknya utang udah mendarah daging sih ya Bu ya. Utang udah deket banget sama keluarga kita mah. Bangun tidur buka jendela bunyinya kredit gitu ya. Suami ngeluarin motor bunyinya selalu ala Nabi Muhammad. Bu, ibu ngaji bagus, ibu beli seragaman nggak apa-apa, tapi depan suami tetap sah. Ibu kan ngaji, yang kasih nikmat siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih kehidupan siapa? Yang bakal nyabut kenikmatan siapa? Yang punya kita semuanya siapa? La ilaha. Ibu ngajinya getol, harusnya tauhidnya cakep. Jadi kalau nanti gas habis, listrik mati, rumah listrik air belum pada dibayar, anak sekolah belum pada bayaran, ibu kalau minta duit jangan sama suami, kembali sama siapa? Jangan mas suami masih apa ngacung, masih apa? Diem dia. Mintanya masih apa? Ma Allah. Cuman doanya samping kuping suami. Ya Bayya, ya Bayya. Suami lagi ngopi, ibu berdoa, ya Allah, ini gas pada habis. Ya Bayya, ya Bayya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi hijrah makannya apa? Nabi pindah dari Mekah kepada kota Madinah. Bapak pindah dari rumah ke pengajian, ibu bergeser dari rumah ke pengajian. Ini adalah hijrah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ahlan bunda, Masya Allah. Merdeka kita ya Bu ya. Awas jangan dekat-dekat tiang, dikerek ntar. Panjang umur, sehat afiat, amin. Orang tua kita Masya Allah, alhamdulillah datang semua orang-orang soleh Bu ya. Biar di kampung makin berkah, amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Bu, yang terakhir, yang kedua, hijrah maknawiyah. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Hijrah maknawiyah. Apa hijrah maknawiyah? Adalah memaknakan hijrah untuk diri kita sendiri. Buat apa kita berpindah tempat kalau emosinya masih sama? Buat apa kita ke masjid kalau masih gibah? Buat apa dari rumah kita ke pengajian masih ngomongin tetangganya? Sama apa beda? Sama apa beda? Jangan. Udah berpindah tempat, udah berjalan kepada tempat yang lain, hijrah makaniyah. Tinggalkan yang buruk kepada yang taat, tinggalkan maksiat kepada yang taat. Kemarin malas, sekarang lebih rajin lagi dalam ibadah kepada Allah.
insya Allah ini hijriah semakin baik untuk kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal, ya Rabbal. Lalu apa sih Bu pesan hijrah bagi Nabi Muhammad? Bu, begitu Nabi sampai kepada kota Madinah, yang pertama Nabi bangun bukan rumah. Ini oleh-oleh buat kita Pak, puncak daripada hijrah. Yang Nabi bangun bukan rumah, tapi yang Nabi bangun masjid. Kenapa Nabi bangun masjid? Karena yang Nabi inginkan, jangan dulu mikirin rumah yang besar, tapi ingatlah ada Allah yang maha besar. Kalau pengen dijaga, jaga dulu sholat, maka Allah akan jaga kita. Kalau ibu punya doa pengen ditunaikan, tunaikan dulu sholat, baru Allah akan tunaikan doa-doa kita. Jalanin sholat, Allah akan perjalankan hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Inilah hakikat sholat. Karena orang yang sholat itu Pak, maaf ibu jangan juga sok munafik. Kadang-kadang ibu ngomongin orang, buat apa lu sholat percuma masih pada mabok, buat apa lu sholat percuma masih pada maksiat. Bu, itu orang yang masih mabok biarin, itu bocah yang masih tangkrang-tongkrong biarin. Tatkala dia masih mau sholat, berarti dia masih menganggap bahwa dirinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak sombong, dia nggak takabur. Dengan nanti dia sholat, pelan-pelan dia akan ngurangin cara dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin Allahumma, amin Allahumma. Bu, ini kan banyak anak-anak nongkrong ya Pak. Ya Bayah, ya Bayah. Pernah berpikir nggak Pak berkahnya anak nongkrong? Emang ada berkahnya? Ada. Mana berkahnya? Tiba-tiba satu malam Bu ada bunyi ambulan datang. Itu bocah yang nongkrong yang bakalan ngerapihin jalanan. Terdengar ada yang meninggal dunia malam-malam. Itu bocah tongkrongan yang bakal kabur nyari kurung batang. Tiba-tiba ada orang yang kesusahan. Itu bocah tongkrongan yang manggil RT dan RW-nya. Ada orang yang meninggal dunia malam-malam Bu, ditelepon Ustadz, Fulan bin Fulan meninggal. Apa kata Ustadz? Ntar be nunggu subuh, dingin banget sekarang mah. Iya Bayah. Iya Bayah. Belum tentu sekelas gue juga buru-buru nyamperin, betul? Bocah yang tangkrang tongkrong lagi main gitar, tetangganya meninggal, dia yang kabur nyari kurung batang. Dia yang kabur nyamperin RT. Dia yang nyari terpal biar orang nggak kehujanan. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi dibuktikan sama Ustadz Daud dan teman-teman yang dulunya nongkrong sekarang pada hobi salawatan, yang dulunya nongkrong sekarang pada kompak semuanya untuk menyantuni anak-anak yatim di daerah kita. Bagus apa enggak? Hebat apa enggak? Belum tentu Bu model kayak saya cuma bisa ceramah doang. Belum tentu perbuatan saya benar. Tapi lihat mereka ngumpulin sesisi dua sisi, seperak dua perak, dia kumpulin tetangga-tangga, dia ajak para tokoh-tokoh masyarakat, dia gabungkan semuanya ormas, kumpul jadi satu untuk menjunjung Nabi kita Sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini hijrah makaniyah dan inilah hijrah maknawiyah. Jangan hanya berpindah tempat, jangan hanya berganti casing, jangan hanya berganti tahun, tapi niatin ngazam dalam hati, tahun yang ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Sholat tahun ini lebih khusyuk daripada sholat tahun kemarin. Ngaji tahun ini lebih istiqomah daripada tahun-tahun yang kemarin. Alhamdulillah. Saya tutup dengan sebuah syair. Ikutin saya baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang di ujung, yang di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insan ya'ti bila syai'. Kurang kompak. Al-insan ya'ti bila syai' summa yas'a wara'a kulla syai' summa yatruk bila syai' summa yazhab bila syai' summa yuhasabu ala kulli syai'. Dengerin artinya Bu, tafakur kita sebentar saja. Al-insan ya'ti bila syai'. Manusia itu lahir tanpa bawa apapun. Seorang bayi keluar dari rahim ibunya telanjang, gak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menangis, dibungkus, dibendong. Untuk apa? Biar gak kedinginan ini bayi.
dimandiin sama yang merawatnya. Betul apa betul? Summa yas'a wara'a kulla syai'. Kemudian ini manusia yang tadi lahir, dia akan hidup dalam dunia. Summa yas'a wara'a kulla syai'. Kemudian manusia hidup akan mencari sesuatu. Tidak bakal ada manusia yang puas dengan sesuatu. Dulu nggak punya rumah, pengen punya rumah. Begitu punya rumah, pengen banyak tanah. Begitu punya tanah, beli kendaraan yang mewah. Punya segala-galanya terus nggak akan pernah ada hentinya. Tapi summa yatruk bila syai'. Ingatlah hai manusia yang kau cari. Summa yatruk bila syai'. Kau akan tinggalkan itu semua tanpa bawa apa-apa. Wa yadhhab bila syai'. Kamu pergi nggak bakal bawa apa-apa. Kullu hayyin mayit. Setiap yang hidup bakalan mati. Tatkala meninggal seorang anak Adam, sekaya apapun dirinya, jabatan apapun dirinya, siapapun tokohnya, begitu dia meninggal dunia tidak akan membawa nama-nama apa-apa. Tetap la ilaha. Rumah yang dia bangun akan ia tinggalkan. Mobil yang mewah tidak akan mengikuti dirinya. Istri yang cantik, suami yang sayang terhadap dirinya tidak bakal ngikutin kita sampai bertemu dengan Allah. Benar apa betul? Iya apa iya? Anak yang nangisin ibunya meninggal mual bakal dia ngikut dalam lombang landaknya. Betul apa betul? Dia akan kembali sama teman-temannya. Dia main lagi sama teman-temannya. Dia lupakan kita. Dan ingatlah yang terakhir, summa yuhasabu ala kulli syai'. Hai manusia, nanti kita bakal dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan selama hidup dalam dunia? Apa yang sudah kita perbuat dalam dunia? Al-insan ya'ti bila syai'. Sesungguhnya manusia lahir tanpa bawa apa-apa. Nanti kita meninggal dunia pun bakal telanjang lagi, bakal dimandiin lagi, bakal dibedong lagi. Benar apa betul? Iya apa iya? Tapi bedanya manusia dengan binatang. Binatang mati, ada sekadar dia mati. Tapi manusia yang meninggal dunia nanti di akhirat bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Hai fulan bin fulan, hai fulanah binti fulan, selama hidup dalam dunia apa yang telah engkau lakukan? Perbuatan apa yang telah engkau lakukan? Harta dari mana yang kau dapatkan? Dibawa kemana hartamu? Maka hari ini saksikanlah ibu-ibu semua, saksikanlah teman-teman semua, sahabat semuanya, anak-anak yatim yang hari ini kita santuni, nanti mereka akan bersaksi di hadapan baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, dulu sewaktu saya masih kecil, saya pernah disantunin ya Rasul. Ya Rasulullah, dulu saya waktu masih kecil, daging saya pernah makan dari uang-uang teman-teman yang hari ini menyantuni anak yatim. Nanti ini anak-anak yatim besar akan menjadi orang-orang yang manfaat. Dia akan sering gemar membaca Quran. Dia akan sholat di hadapan Allah. Maka yang saat ini dimakan oleh mereka menjadi daging mereka, insya Allah ini saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak teman-teman yang terus nyantunin anak-anak yatim. Tapi saya minta tolong sebelum saya akhiri tausiah saya, muliakan anak yatim, jangan dimalukan anak yatim. Ini penting saya sampaikan. Karena kemarin Ustaz Daud ke pondok, saya nggak ada di pondok, nggak ketemu. Setiap orang yang ngundang saya di Muharram pasti akan saya berpesan ini. Karena nanti saya akan di hadapan Nabi Muhammad, saya juga bersaksi. Kenapa saya bilang muliakan, jangan dimalukan anak yatim? Maaf. Ada hadis yang mengatakan usap kepala anak yatim, betul. Tapi bagi mereka yang paham agama, silahkan diusap. Bagi mereka yang punya doa, silahkan diusap. Tapi jangan coba-coba. Kamu nggak ngerti doa, kamu nggak ngerti agama. Anak yatim diusap kepalanya, 10 berjajar panitia, 1 sampai 10 diusap anak yatim. Dia bukannya mulia, tapi malu nunduk semuanya. Bayangkan kalau itu bakalan terjadi sama anak kita nantinya. Saya nggak suka, jangan sampai ada di hari ini. Nanti silakan anak yatim ke depan, cukup yang ngusap kepala orang-orang yang berilmu saja. Dengan doanya mereka orang-orang soleh, kita cukup. Tegakkan dadamu sayang, tegakkan dagumu sayang. Kamu jangan sedih, saya abangmu. Kamu jangan sedih, saya bapakmu. Kalau ada anak yatim di sini nggak sekolah, bawa ke pondok saya. Kalau ada anak yatim di sini yang nggak bisa mondok pesantren, bawa ke pondok saya. Saya sekolahkan gratis di pondok saya. Saya mondokkan gratis di pondok saya. Saya kuliahkan gratis di pondok saya. Demi Allah,
yang kita lihat sekarang anak orang lain, mungkin besok, lusa, entah kapan, sebegitu akan ada anak-anak kita pun sama disantuni oleh mereka-mereka. Jangan dimalukan, tapi dimuliakan. Dagunya jangan nunduk, kepalanya harus tegak. Biarkan mereka mulia, biarkan mereka gembira, biarkan mereka senang. Jangan dimuliakan dengan perlakuan kita. Kita pengen dapat perhatian Nabi Muhammad, tapi mereka malu semuanya. Jangan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang terakhir, tolong kalau masih keburu, mudah-mudahan saya bukan nyindir Ustadz Daud, minta maaf karena beliau ini abang saya. Saya kalau ngomong udah nggak pakai lagi aling-alingan karena beliau abang saya. Bu, tolong nanti siapapun ibu yang nyantunin anak yatim, ditaruh di hati ibu, datang senang pulang kenyang. Taruh di hati kita, datang senang pulang kenyang Ustadz Daud. Saya nggak bakal mau makan kalau anak yatim nggak makan. Bayangin ibu, ini anak yatim tengah-tengah jalan ketemu sama Nabi. Kita lagi ngedoa biar pengen di surga bareng Nabi, lantarannya anak yatim belum bah. Di jalan ketemu sama Nabi, Nabi nanya, nak dari mana, siang-siang udah mau johor masih acara santunannya Rasul. Bawa apa? Ada amplop. Itu kalangan kamu kenapa? Sakit perut ya Rasul, kelaparan. Siapa yang salah? Siapa yang sekarang bangga? Lu bangga dengan duit yang lu kasih, nggak ada apa-apanya. Kalau dia pada kelanti kelaparan karena nungguin saya kelamaan, dia kelanti karena nungguin acara sampai kejohoran. Tapi kalau dia nggak makan, demi Allah saya takut ketemu dengan Nabi Muhammad. Kita nggak bisa bersaksi nanti di hadapan Nabi Muhammad. Tolong anak yatim, kalau dia udah makan alhamdulillah. Kalau dia belum makan, tolong kasih dia makan dulu, baru saya bakalan makan. Biar datang kenyang, pulang senang. Andai ada rezeki yang dia bawa, jangan masak sekarang, nggak keburu untuk nahan lapar. Ntar sore aja masaknya. Bener apa benar? Betul apa betul? Tapi kalau anak yatim kita muliain, kalau mereka kita senengin, nanti insya Allah Nabi yang bakal nyenengin kita, Nabi yang bakal muliain kita, Allah yang bakal langsung masukkan kita bersama Nabi Muhammad dalam surganya. Amin ya Rabbal. Kita bacain Fatihah bunda, anak-anak yatim dengan ikhlasnya. Mana anak yatimnya? Yang ini bukan? Minta ikhlas sayang, bacain Fatihah ya. Bisa baca Fatihah? Bisa? Bacain Fatihah, doain semua yang berjuang Allah muliakan hidupnya dunia akhirat. Semua yang ikut berjuang membersihkan berapapun rezekinya, Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan dosa-dosa kita wasilah nyantun anak-anak yatim, semoga Allah hapus dosa-dosa kita semuanya. Dan wasilah kita nyenangin anak yatim, nanti kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, saya minta tolong ya Bu, mau nggak ikhlasin saya bacaan Fatihah buat saya? Saya sekarang bangun pondok yang ketiga bunda. Pondok Asyifa udah saya kasih adik ipar saya. Saya bikin kampung tahfiz karena tanahnya rawa harus diuruk dulu. Sekarang saya itu pindah ke atas di tanah kakek saya, tapi saya beli full, bukan warisan, saya beli full. Saya beli belum seminggu Bu, baru hari Rabu yang kemarin. Saya beli 5,2 miliar. Berapa harganya? 5,2 miliar. Murah apa mahal? Murah apa mahal? Murah kalau buat santri, murah kalau buat penuntut ilmu, murah kalau buat nyunjung Nabi, murah kalau untuk menyayangi Nabi Muhammad SAW. Doakan Bu, agar kebayar tanahnya, agar kebangun pondoknya, agar besar manfaat hasilnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak saya, anak yatim saya minta ke atas panggung, begitu? Siap. Kita makhluk sayang, nggak apa-apa, izin ya. Ayo ke atas panggung, izin saya.